Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Izinkan kami mempersembahkan video yang berjudul Fenomena Kesenjangan Ekonomi di Kota Surabaya. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri satu persatu. Kamu pernah nggak pergi ke Surabaya? Nah, menurut kamu setelah mendatang ke kota tersebut, pendapat kamu tentang ekonomi di kota Surabaya itu kayak gimana? Nah, setelah saya mengamati di kota Surabaya itu banyak sekali kesenjangan sosial, mulai adanya permukiman kumuh. Biasanya itu bisa dilihat dan bisa dijumpai di pinggir kali ataupun di pinggir-pinggir rel. Kakak bisa melihat di situ terjadi sangat jelas adanya permukiman kumuh. Ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, menurut kamu apa saja sih dampak kesenjangan ekonomi di kota Surabaya? Yang pertama mungkin dampaknya terhadap masyarakat itu tersendiri, mulai dari kesehatannya, terus juga menghambat perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Terima kasih ya. Hai, izin bertanya ya. Sebelumnya kamu pernah ke kota Surabaya ya? Iya, pernah. Nah, pastinya di kota Surabaya, apalagi itu kan kota-kota besar ya. Nah, itu pasti ada kesenjangan ekonomi kan di kota Surabaya. Menurut kamu, gimana sih pendapat kamu tentang kesenjangan ekonomi yang ada di kota Surabaya? Jadi, sebenarnya seperti yang kita tahu semua kan Surabaya kota yang besar ya. Jadi, ya dari kota yang besar itu aja kita udah tahu kalau pastinya kesenjangan ekonomi itu potensinya bisa terjadi. Nah, kalau menurut pengalaman saya sendiri, kalau ke Surabaya berjalan-jalan tuh sering banget ditemukan kesenjangan ekonomi yang dilihat dari infrastrukturnya, dari bangunan-bangunannya, dari fasilitas-fasilitasnya. Kelihatan kan kayak bangunan-bangunan yang besar, mall-mall, rumah-rumah, apartemen dan lain sebagainya, sama rumah-rumah yang ada di pinggiran sungai, rumah-rumah kecil yang kotor dan fasilitasnya kurang. Menurut kamu upaya mengatasi kesenjangan ekonomi tersebut itu yang efektif kayak gini? Nah, kalau menurut saya ya kesenjangan ekonomi itu kayak yang tadi di contohnya di Surabaya itu kan terjadi karena itu ketidakterataan antara infrastruktur di kalangan atas dan juga kalangan yang bawah. Jadi ya salah satu cara untuk kemudian mengupayakan agar kesenjangan ekonomi itu juga ada ya mau gak mau untuk diratakan dong, diratakan infrastrukturnya yang ya jadi rata supaya kemudian efektif juga, jadinya kesenjangan ekonominya enggak terlalu beda ya. Terima kasih ya. Izin bertanya kak, sebelumnya kakak pernah ke kota Surabaya enggak? Nah, setelah mendatangi kota tersebut, menurut kakak apakah di kota Surabaya juga terdapat kesenjangan ekonomi seperti di kota-kota besar lainnya? Menurut saya saya melihat di Surabaya itu ada daerah-daerah yang mengalami kesenjangan. Mungkin ada, cuman yang saya searching dari Google itu sekitar 0,8% dari data 2020. Nah, di Surabaya itu memang ada kesenjangan sekitar di daerah Pasar Kapasan, namun kesenjangan itu bukan diakibatkan oleh warga daerah Surabaya asli, melainkan dari warga lain yang berurbanisasi ke wilayah Surabaya yang mengakibatkan kota Surabaya tersebut mengalami kesenjangan. Kira-kira apa aja sih kak dampak kesenjangan ekonomi yang ada di kota Surabaya? Biasanya dari kesenjangan tersebut dapat mengalami kecemburuan sosial yang mengakibatkan kriminalitas di kota Surabaya tersebut meningkat. Karena biasanya warga yang meningkat Surabaya dan mengalami kemiskinan dari karena biasanya dia akan cemburu dengan kemajuan warga asli yang ada di Surabaya yang mengakibatkan orang tersebut berpikir bahwa dia ingin melakukan kriminalitas seperti pencurian, perampokan, pembegalan, dan lain-lain. Oke, sekian, terima kasih atas wawancaranya kak. Ya, sama-sama.
Jadi, Kota Surabaya adalah salah satu daerah dengan angka kemiskinan terendah di Provinsi Jawa Timur dengan upaya pemulihan ekonomi yang efektif pasca pandemi COVID-19. Nah, berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2021, angka kemiskinan yang ada di Surabaya mencapai 1,2% atau sekitar 35.000 jiwa. Nah, kemudian pada tahun 2022, Kota Surabaya menempati posisi angka kemiskinan yaitu sekitar 0,8% atau sekitar 23.000 jiwa. Pada akhirnya, pada April 2024, Kota Surabaya sudah menempati 0 jiwa atau 0 kepala. Pengertian kesenjangan ekonomi, distribusi pendapat dan kesempatan yang tidak merata antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kesenjangan ekonomi dapat menciptakan jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Orang yang berada di dalam kemiskinan seringkali memiliki sedikit kesempatan untuk dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi. Yang pertama adalah pembangunan yang merata. Yang kedua, perbedaan pendapat antara kelompok masyarakat. Yang ketiga, kurangnya lapangan pekerjaan. Yang keempat, perbedaan sumber daya alam atau SDA. Yang kelima, perbedaan latar belakang pendidikan. Yang keenam dan yang terakhir, sistem politik yang tidak adil maupun korupsi kepada masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fairuz Adi Prakoso. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih dampak dari kesenjangan ekonomi. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan dari beberapa media sosial atau internet, nah, dampak kesenjangan ekonomi itu ada empat. Yang pertama yaitu adanya kriminalitas, yang kedua itu adanya pengangguran, dan yang ketiga itu tingginya angka kemiskinan, yang terakhir yaitu perbedaan tingkat kesejahteraan. Nah, kita mulai dari yang pertama, adanya kriminalitas. Kriminalitas ini terjadi dikarenakan setiap individu itu tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri. Akibatnya dapat terjadi sifat kriminalitas. Yang kedua yaitu adanya pengangguran. Pengangguran terjadi diakibatkan karena tidak adanya kesempatan setiap masing-masing individu mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Yang ketiga yaitu tingginya angka kemiskinan, yang dimana masyarakat di daerah tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakatnya masing-masing. Yang terakhir tentunya setelah adanya tingginya angka kemiskinan sudah pasti perbedaan kesejahteraan di masing-masing daerah itu pasti berbeda. Seperti dengan orang yang kaya tingkat kesejahteraannya itu tinggi, sedangkan orang miskin tingkat kesejahteraannya itu rendah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih cara mengatasi kesenjangan ekonomi? Yang pertama, pendapatan yang adil dan merata. Yang kedua, peningkatan akses pendidikan. Yang ketiga, peningkatan kapasitas masyarakat. Yang keempat, peningkatan kerjasama antar masyarakat. Yang kelima, pengembangan infrastruktur.